Selamat siang Sobat Pemerhati Hukum. Episode pertama tanggapan terhadap perkara nomor 27 Pit B 2024 PN Purwokerto. Saya Rahmat Kuncoro Adi, SMH. Saya kuasa hukum dari Dr. Pramudia SMU menanggapi tentang berita di media yang menyebutkan bahwa pelapor Dr. Chan Song-sik dan Ibu Listianti menulis surat kepada Pengadilan Tinggi dengan tembusan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang meminta dilakukan pergantian majelis hakim yang memeriksa perkara pidana di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan terdakwa Dr. Pramudia SMU karena yang memeriksa dianggap sama dengan hakim yang memeriksa Ceri Dewayanto dalam perkara lain yang terpisah. Di samping itu juga berita bahwa terdakwa bersama Ceri Dewayanto menggelapkan aset pelapor karena melelang tanah tersebut setelah koperasi Artamuga bubar. Terdakwa Dr. Pramudia SMU bertindak dalam kapasitas pribadi, bukan sebagai advokat, katanya. Untuk menjelaskan duduk persoalan sebenarnya, saya perlu memberi tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa Majelis Hakim perkara dengan terdakwa Ceri Dewayanto perkara nomor 512 Pit B 2022 PN Purwokerto berbeda dengan Majelis Hakim dalam perkara terdakwa Dr. Pramudia SMU nomor 27 Pit B 2024 PN Purwokerto, khususnya dalam dua hakim anggota. Silakan saudara lihat dari fakta persidangan yang ada. Kedua, berkaitan dengan penggantian hakim dalam persidangan sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 17 ayat ketiga sampai dengan ayat ke-7, yang mana pada intinya adalah majelis hakim wajib mengundurkan diri apabila terdapat hubungan keluarga dengan pihak yang berperkara atau memiliki kepentingan terhadap yang berperkara. Tidak ada frase yang mengatakan bahwa hakim dapat diminta oleh pihak yang berperkara tanpa alasan. Selanjutnya, bahwa minta pergantian hakim pemeriksa perkara namun datangnya justru malah ke Kejaksaan Tinggi, itu makin menimbulkan pertanyaan tentang proses kasus ini. Selanjutnya, kemudian tentang pendapat bahwa koperasi sudah bubar. Pembubaran koperasi menurut Undang-Undang Koperasi dan Anggaran Dasar Koperasi harus melalui rapat anggota. Pada Koperasi Artamega tidak pernah ada rapat anggota yang memutuskan pembubaran koperasi. Berdasarkan bukti dinas, surat dinas dari Koperasi Solo yang diajukan sebagai bukti oleh jaksa penuntut umum, dituliskan Koperasi Artamega sudah tidak aktif dan tidak memperpanjang izin kegiatannya. Yang kedua, telah dilakukan pembinaan namun tidak mendapatkan tanggapan. Atas dua hal tersebut, maka tidak ada kata Badan Hukum Koperasi Artamega sudah bubar, melainkan dua hal tersebut hanyalah asumsi belaka. Selanjutnya, pendapat menggelapkan aset ini pendapat sesat untuk membangun opini. Peristiwa yang terjadi adalah anggota koperasi berhutang 3,5 M dengan jaminan 9 tanah dan 5 tanah di pasar hak tanggungan. Anggota tersebut ingkar janji, maka jaminan yang di pasar hak tanggungan dilelang di KPKNL. Hak tanggungan itu melekat, dapat dihapus antara lain kalau dibayar utangnya, atau diputihkan, atau melalui putusan pengadilan. Kalau jaminan hutang dilelang, ada keberatan dari pemilik barang, itu persoalan berbeda. Untuk selanjutnya, bahwa terdakwa Dr. Pramudia SMU bertindak bukan atas nama pribadi dalam lelang tersebut. Baik, selanjutnya akan kami lanjutkan dalam episode yang kedua untuk menjelaskan tentang kapasitas Dr. Pramudia SMU bukan atas nama pribadi dalam lelang tersebut. Terima kasih.